Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Yuk saya izinkan kita bareng-bareng bersama hari ini. Kita bisa lihat kiri kanan kita, belakang kita, nggak apa-apa silahkan. Ayo Bapak Ibu silahkan, tahu siapa di sebelahnya? Tahu ya siapa sebelahnya ya? Ada yang tidak hadir? Nah nanti yang tidak hadir kita kejar ya. Ya, maksud saya adalah supaya kita di dalam sini kita tetap hangat, kita tahu bahwa saudara-saudara kita dengan semangatnya sama seperti kita bisa datang. Tapi bagi Bapak Ibu yang karena kendala kesehatan, jangan berkecil hati, ya pasti dalam kebaikan Tuhan juga punya cara untuk memberkati kita ya. Nanti dalam kondisi yang baik, sehat, kita bisa berjumpa kembali di rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan lebih lagi ya. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur dalam semua kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan lagi. Dalam kondisi yang lebih baik pada hari ini kami hadir di rumah Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti secara online pun punya kekuatan untuk mereka bisa menghampiri ibadah. Kami bersyukur Tuhan biar Engkau memberkati kami hari ini. Sebentar pun kami akan membaca firman-Mu dan hamba-Mu rindu sekali Engkau memberkati kami semuanya, hamba-Mu termasuk yang menyampaikannya, yang menguraikannya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan saja yang menguasai hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu. Supaya dengan demikian hanya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tadi kita sedikit diberikan satu penjelasan dari liturgis bahwa tema kita di bulan Agustus ini bicara tentang kasih. Saudara, satu bulan ini kita akan belajar, tema satu bulan ini bicara tentang dampak persekutuan di tengah lingkungan saudara. Jadi kita bisa mengikuti selama sebulan ini. Dan hari ini kita akan belajar bicara bagaimana menghadirkan kasih Bapa itu di tengah lingkungan di mana kita berada. Nanti minggu depan itu bicara tentang bagaimana membawa damai supaya kita dimanapun kita berada, kita menjadi peacemaker, menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang banyak masalah saudara. Nanti di minggu ketiganya, karena berkenaan tidak lama kita sebelumnya merayakan 17 Agustus, kita disegarkan kembali bagaimana peran kita ya. Kehadiran kita, gereja, bahkan orang percaya bagi bangsa ini. Dan minggu keempatnya kita akan belajar bagaimana mengasihi mereka yang lemah. Saudara rindu sekali bahwa tema-tema ini nantinya menjadi sebuah berkat rohani bagi kita, tetapi juga menjadi proyek rohani yang bisa kita lakukan, baik pribadi, keluarga kita, kelompok kita, dan ini sungguh jadi bermanfaat terjadi saudara. Sehingga kita tidak hanya sekedar belajar di rumah Tuhan, tapi di luar sana yuk kita lakukan ya dengan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Baik saudara kasih Tuhan, oleh karena itu saya hari ini mengajak kita kembali memperhatikan Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 saudara. Saya membatasi di dalam bagian ini. Tadi kita sudah membaca di bagian sebelumnya ayat 38 sampai ayatnya yang 48, selanjutnya saya mau mengulang kita ayat 43 sampai 48 saudara. Mari kita perhatikan di bagian ini. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberikan salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tema hari ini bicara tentang bagaimana menghadirkan kasih Allah di tengah lingkungan kita. Saudara izinkan saya akan memutarkan sebuah lagu bagi kita. Mari kita dengar kata ini baik-baik. Sekiranya kata ini bisa sedikitnya mengingatkan kita. Apakah Tuhan itu dalam hidup kita sampai detik ini, puaskah Tuhan? Saudara mari kita mendengarkan pujian berikut ini saudara. Saudara permisi tanya lagi bagi kita, standar apakah yang kita pakai di dalam mengukur apakah Tuhan itu puas atas hidup kita? Apa standar yang kita pakai saudara? Namun barangkali cukup sering kita bisa melihat bahwa orang Kristen termasuk saudara dan saya barangkali di dalamnya, kita membuat semacam ukuran dan ukuran itu adalah berdasarkan ukuran yang kita buat sendiri saudara. Kita berpikir bahwa ketika kita bisa menghadiri kebaktian hari Minggu, ketika kita bisa mengikuti kelas-kelas pembelajaran firman Tuhan, ketika kita bisa membalas kebaikan orang lain kepada kita, ketika kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, ketika kita bisa memberikan sapaan yang hangat kepada orang lain, bersikap baik kepada orang-orang, seringkali kita mengukur dan berpikir bahwa Tuhan pasti cukup senang dengan apa yang saya lakukan. Benar gak saudara? Tetapi hari ini saudara yang kasih Tuhan, barangkali kita akan menjadi terkejut untuk kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang Tuhan pikirkan tentang kita. Barangkali saja apa yang kita pikirkan tentang kita tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan atas diri kita. Justru sebaliknya Tuhan melihat diri kita bahwa segala yang kita anggap baik itu, bahwa kita tidak lebih baik daripada pemungut cukai. Saudara, mari kita melihat orang-orang sekitar kita yang tidak percaya saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa melihat apa yang mereka lakukan. Ada begitu banyak kebaikan yang mereka lakukan kepada orang-orang lain. Bahkan kalau kadang-kala saudara yang kasih Tuhan, barangkali juga kita bisa melihatnya. Bahwa tampaknya mereka melakukan banyak pekerjaan baik daripada orang Kristen. Walaupun mungkin kita menilainya, ya mereka melakukan itu dengan motif tertentu. Mereka melakukan itu karena mereka melakukannya berdasarkan kewajiban mereka. Mereka melakukan itu supaya mereka mendapatkan keselamatan kekal ke depannya. Kalaupun kita berargumen seperti itu menilai orang-orang yang berbuat baik sedemikian, permisi tanya hari ini bagi kita sama-sama saudara, termasuk diri saya. Bagaimana dengan diri kita? Bukankah kita juga kadang-kala sebagai orang Kristen, saudara yang kasih Tuhan, kita pun masuk di dalam perangkap yang sama. Perangkap apa saudara? Bukankah juga kita kadang-kala melakukan banyak hal yang baik-baik itu demi memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen? Mari kita coba mengecek kembali apa yang kita lakukan. Waktu kita menolong orang lain, waktu kita berbuat baik kepada orang lain, waktu kita menyapa orang lain dengan hangat. Pernahkah terlintas di dalam diri kita, kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak dilihat jadi orang Kristen? Bukankah perangkap yang sama juga kita masuk di dalamnya bahwa kita melakukan itu semua karena kewajiban kita sebagai orang Kristen? Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang sebenarnya mau Tuhan Yesus katakan kepada kita di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini saudara? Saya yakin dan percaya bahwa di dalam bagian ini Tuhan itu ingin kita melakukan semua hal itu karena hanya satu hal. Karena kasih saudara. Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia yang tanda kutip yang baik-baik itu semua karena kasih.
Dan kasih yang dimintakan oleh Tuhan dari sini adalah kasih yang harus lebih unggul daripada kasih yang ada di dalam dunia ini, saudara. Kebaikan, kesalehan yang kita lakukan harus lebih unggul daripada kesalehan kebaikan yang ada di dalam dunia ini. Karena kalau tidak, saudara yang kasih Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Barangkali kita tidak jauh lebih sama dengan pemungut cukai yang mereka pun bisa melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Tuhan mengharapkan kita tetap melanjutkan semua hal-hal bentuk kesalehan itu di dalam dunia ini, di dalam lingkungan kita. Tetapi kita harus melakukan itu semuanya atas dasar kasih. Kasih yang seperti apa, saudara yang kasih Tuhan? Kasih yang bersifat universal, saudara. Kasih yang bersifat universal. Seperti kasih Allah yang bersifat universal. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-43 dan 44. Di dalam bagian ini ada satu kata yang sangat menarik. Saya yakin dan percaya seumur kita jadi orang Kristen, kata ini berulang-ulang kita pernah baca dan mudah untuk kita hafal. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Saudara, mari kita katakan, gampang gak saudara? 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia. Mudah sekali, saudara. Hari ini kita diajarkan tentang hal ini, saudara. Ketika dikatakan kasihilah sesamamu manusia, sebenarnya jelas sekali di dalam bagian ini kata sesama itu, atau disebut dengan bahasa yang lain kata tetanggamu itu, ini menunjukkan bahwa perintah ini tidak terbatas atas orang-orang atau kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu, saudara. Saudara, satu kali Yesus di dalam kesempatan, di dalam sebuah pelayanan dia, Yesus ditanya seperti ini. Siapakah sesamaku manusia? Saudara, yang menariknya adalah menjawab pertanyaan yang pendek itu, Yesus menjawabnya dengan panjang. Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus adalah dia mengkaitkan cerita tentang perumpamaan, cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, saudara. Bagaimana Yesus menceritakan bahwa tidak ada orang lain kecuali orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi pada waktu itu adalah kelompok orang buangan. Dan justru orang Samaria inilah yang bersedia memberikan bantuan kepada orang yang terluka itu. Dan di dalam bagian itu Yesus menceritakan di dalam konteks itu mau mengatakan bahwa siapakah sesamaku manusia? Bahwa sesamamu manusia adalah setiap orang atau siapapun yang membutuhkanmu, dia sesamamu. Siapakah sesamaku manusia? Bahwa setiap orang yang berlatar belakang yang berbeda pun itu sesamamu. Saudara, saya yakin dan percaya pada waktu orang tersebut mendapatkan jawaban Yesus seperti ini. Dan bahkan kalaupun kita hari ini, saudara, maka kita bisa tahu bahwa barangkali yang selama ini orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita abaikan, bahwa itulah sesama kita yang ditempatkan oleh Tuhan di mana kita berada. Apakah itu di mana kita kerja, apakah tempat di mana kita tinggal dan sebagainya. Saudara, kasih inilah yang dituntut dari kita. Kasih yang bagaimana? Kasih yang universal. Kasih yang universal. Kasih yang dimana kita menganggap bahwa setiap orang, baik dia orang kaya, orang miskin, bahwa seseorang itu pantas aku cintai, pantas aku rawat, pantas aku perhatikan. Bahwa kita menganggap orang muda maupun orang kaya, bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk aku cintai, pantas aku rawat, pantas aku perhatikan. Bahkan termasuk mereka-mereka adalah orang yang dalam kelompok mungkin dia lemah maupun dia kuat. Bahwa kita menganggap orang-orang seperti adalah orang-orang yang juga pantas aku perhatikan, aku kasih dan aku rawat. Saudara, itu berarti bahwa kasih yang dimintakan oleh Tuhan bagi kita adalah kasih yang tidak membeda-bedakan siapapun.
Suatu kali ketika Tuhan Yesus diundang di dalam Injil Lukas pasal 14, di dalam bagian firman Tuhan ayat 12 sampai 14, Yesus berkata seperti ini, saudara. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, dalam bagian itu bahwa justru Yesus mau menunjukkan pada umumnya orang-orang yang lemah sedemikian, yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, yang buta. Dalam konteks pada waktu itu di mana Yesus hadir, bahwa kelompok orang ini adalah orang-orang yang kurang diperhatikan. Dan di kala itu Yesus justru memberikan sebuah teguran kepada mereka yang mengadakan sebuah perjamuan, sebuah pesta. Jangan kamu hanya mengundang tetanggamu, jangan kamu hanya mengundang saudara-saudaramu, jangan hanya mengundang teman-temanmu. Undanglah mereka-mereka ini. Di dalam bagian ini sebenarnya Yesus mau membongkar sebuah tradisi, bahkan habitnya orang-orang pada masa itu. Bahwa di dalam acara-acara tertentu mereka langsung memberikan semacam diskriminasi, pembedaan berdasarkan kelompok ini. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun dari kita di sini yang suka diperlakukan seperti itu, betul? Tetapi bagian ini justru yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa di dalam kita bicara soal kasih-kasih inilah yang diharapkan oleh Tuhan supaya kita lakukan. Jenis kasih Kristus inilah yang diharapkan supaya kita tidak hanya kepada teman kita saja baik atau kepada tetangga kita saja baik. Tetapi dikatakan justru kepada orang yang tanda kutip kita anggap barangkali dia orang yang asing, barangkali dia orang yang belum saya kenal persis tentang keluarganya, barangkali saya hanya tahu dia dari teman saya dan sebagainya. Tetapi di dalam bagian ini jenis kasih Kristus seperti inilah yang diharapkan dilakukan. Kalau kita tidak melakukan ini, maka Yesus akan berkata kepada saudara saya bahwa diri kita tidak lebih baik daripada pemungut cukai. Saudara, bahkan di dalam bagian ini Yesus tidak berhenti sampai bagian itu, saudara. Bukan hanya kasih universal itu berbicara kita tidak membeda-bedakan kelompok orang, kelas orang, berdasarkan pendidikan orang dan sebagainya. Tetapi Yesus juga menarik mereka, membongkar mereka. Bahwa bukan hanya bicara soal status, tapi bicara soal relasimu. Dikatakan bahwa kepada mereka yang membenci dirimu, yang menjadi musuh kita, Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kita perhatikan saudara, levelnya makin meningkat diminta Tuhan. Tuhan meminta kita melakukan kesalehan, kebaikan yang sedemikian. Kita bisa melakukan dalam level yang lebih daripada kasih kesalehan yang ada dalam dunia ini. Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, saudara? Saya memberikan sebuah contoh yang ada di dalam Alkitab. Saudara mengingat kisah apa yang terjadi antara Saul dengan Daud. Kisah mereka berdua ini terjadi permusuhan yang cukup besar, saudara. Saul yang dipicu oleh iri hati berniat membunuh Daud. Dan amarahnya sungguh tidak terkendali sampai membuat Saul itu tega memburu Daud seperti buronan, saudara. Padahal kalau bisa dikatakan masalahnya itu dari mana, saudara? Dari perkara yang tampaknya sepele. Hanya ketika pada waktu itu Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian tentang Daud, saudara. Kehebatan Daud. Yang dianggap lebih hebat daripada Saul. Namun saudara, di dalam kondisi seperti itu, ketika ada kesempatan membalas,
Saudara, Daud tidak mempergunakan kesempatan itu. Di dalam kisah yang ada justru diceritakan bagaimana ia hanya berani memotong punca jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya katanya ketakutan. Dan itulah yang mengherankan Saul, saudara. Di dalam kesempatan-kesempatan yang ada sedemikian, tetapi Daud tidak melakukan itu semua. Dan atas keheranan Saul terhadap Daud yang sedemikian, ternyata akhirnya membuat dia sadar akan kesalahannya yang ditimbulkan dari kejahatan hatinya. Tetapi di dalam hal yang lain kita bisa memetik satu pelajaran rohani bagi kita. Bahwa tindakan kasih Daud yang tak hanya membuat hati Saul tersentuh. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ia mendoakan bagaimana kebaikan untuk Daud. Kebaikan, kasihnya Daud akhirnya mengubahkan, menyadarkan Saul akan kesalahannya. Saudara dikasih Tuhan, tanggapan Daud kepada Saul ini, kalaulah boleh saya berkata bahwa ini seperti dia sedang mau meneladankan, melakukan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu, berdoalah bagi mereka yang meskipun menganiaya kamu. Saudara, ini adalah teladan tertinggi dari kasih tanpa pamrih. Dan inilah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Kalau kita melihat teladan kasih yang tertinggi dari Kristus ini, saudara, bukankah di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Ketika Yesus menderita, Yesus tidak mengancam. Justru apa yang dilakukan oleh Yesus? Justru dia berkata, Yesus menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Dan saudara dikasih Tuhan, sewaktu Kristus digantung di atas kayu salib, di mana orang-orang Roma, orang Yahudi sedang mengejek dia di sana, justru kita terdengar sebuah kata yang penuh kasih, saudara. Di atas kayu salib itu Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, inilah yang dimaksudkan dengan kasih yang teladan tertinggi itu, saudara. Bukan hanya kita tidak membedakan orang-orang asing, tetapi kita bisa sampai pada level kepada orang yang membenci kita, kita tidak membalasnya dengan kebencian. Justru kita diminta mendoakan. Sama seperti Kristus yang berdoa kepada Bapa. Jangan sampai kita barangkali terjebak di dalam bentuk atau metode yang dilakukan oleh dunia. Bagaimana kejahatan dibalas dengan kejahatan. Saudara, ada seorang bernama Alfred, seorang penulis, seorang tokoh Kristen. Kalimatnya dituliskan di dalam buku yang ditulis oleh John Stott. Kurang lebih seperti ini kalimatnya, saudara. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu sifatnya iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu sifatnya kita manusia. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu sifatnya Allah. Saudara, saya ulang, saudara ya. Kita hafal, saudara ya. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu sifat dari iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu sifatnya manusia. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu sifat siapa? Allah. Inilah yang dimaksudkan kasih itu, saudara. Saya percaya, saya tahu dan saya juga mengakui bagi diri saya bahwa ini bukan perkara yang mudah. Ada banyak pergulatan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tetapi mau tidak mau di dalam bagian ini, kalau kita tidak melakukan yang lebih tinggi, maka Tuhan Yesus akan berkata kepada saudara saya bahwa kita tidak lebih sama daripada pemungut cukai. Tidak lebih sama dengan orang-orang yang tidak percaya di sana pun mereka bisa melakukan kebaikan dengan kebaikan.
Tapi bisakah kita melakukan yang lebih daripada itu? Kasih yang seperti inilah yang dimintakan oleh Tuhan untuk dihadirkan di tengah lingkungan kita. Di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tempat di mana kita bekerja. Kasih yang universal inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya akan menutup bagian ini, saya hanya mau berkata sama kita saudara bersama-sama. Saya tahu ini tidak mudah. Mari kita mulai dari seseorang yang saudara dan saya kenal. Kita tahu apa yang dia lakukan terhadap diri kita. Mari saudara kita memperhatikannya. Dan kita menganggap bahwa orang itu sama sekali mestinya tidak perlu dimaafkan. Atas perbuatannya mestinya tidak perlu dimaafkan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita, kalau kita mau melakukan bagian ini, hal yang sederhana mari kita lakukan. Adakah orang-orang di sekitar dalam hidup kita, seseorang yang dekat dengan kita, yang kita kenal dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita? Kita merasa bahwa kesalahan yang dilakukannya kepada kita mestinya tidak ada kemungkinan untuk diberikan maaf bagi dia. Tapi hari ini Tuhan berkata, ampuni mereka, doakan mereka, kasihi mereka. Firman Tuhan ini mudah untuk diucapkan, tapi perlu penyangkalan diri untuk melakukan. Nanti kita akan ada perjamuan Tuhan, saudara. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Barangkali saudara, kalau saya berandai-andai, jangan-jangan kalau waktu itu kita hadir di tengah-tengah pada waktu Yesus disalibkan, kita pun ada dengan kumpulan orang Romawi dan orang-orang Yahudi pada waktu berteriak juga atas penyaliban Yesus itu, dan kita setuju di dalamnya. Dan saat itu kita mendengar kata yang sama, Yesus berdoa, ya Bapa, ampuni si Simon ini Tuhan, ampuni dia gak tahu apa yang dia lakukan. Jika kita katakan bahwa kita orang Kristen, jika kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus melakukan kasih yang universal seperti Yesus, seperti Allah kita yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Hampir sebulan sekali saya katakan kita selalu ikut perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan ini mengingatkan akan pengorbanan Kristus. Mengingatkan saudara siapa diri saudara dan saya, kita adalah orang berdosa yang dibenarkan, diselamatkan oleh Kristus. Dan setiap sebulan sekali kita selalu diingatkan, bukan ingin membuat kita menjadi trauma terhadap masa lalu, tetapi justru mengingatkan masa depan kita bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Yang sudah diampuni kesalahannya. Yang selalu dibalut oleh kasih Kristus. Kemarin kita berbuat salah, tapi Kristus memberikan pengampunan, kesempatan kita hidup di bumi ini. Selalu ada kesempatan Allah berikan bagi kita sampai detik ini. Biarlah saudara, dalam momen-momen seperti ini pun, kesempatan ini, mari kita refleksikan firman ini. Tuhan menginginkan kita menyatakan kebaikan kita dengan kasih. Kasih yang melebihi daripada kasih yang di dunia ini. Kasih yang tidak membedakan orang. Kasih yang mengampuni, memaafkan sama kita. Amin, kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami sadar betul Tuhan bahwa firman-Mu ini begitu sedap di telinga. Bahkan ketika di telinga kami sebagai orang yang berbuat salah, bahwa kami punya kesempatan dan bahkan diberi kesempatan mendapatkan maaf dan kasih dari orang. Tuhan, kami sungguh berdoa. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan menyempurnakan firman-Mu ini supaya kami bisa melebihi dari penilaian Tuhan bahwa diri kami bukan seperti pemungut cukai ataupun seperti orang-orang yang tidak percaya di sana, di luar sana mereka pun berjuang melakukan yang baik. Tapi kami punya perjuangan yang lebih dari itu dimintakan Tuhan. Bahwa kasih kami harus lebih unggul, kesalehan kami harus lebih unggul daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Demi supaya orang di luar sana pun melihat bahwa di dalam diri kami adalah menjadi anak-anak Bapa surgawi. Kami tidak ingin Tuhan bahwa hidup kami menjadi batu sandungan. Kami tidak ingin hidup kami, diri kami, pekerjaan kami menjadi membuat orang jauh dari Tuhan. Dan hamba mau berdoa, tolonglah biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk kami menyangkal diri kami supaya kami mau membuka diri dan bahkan memaafkan. Jikalau ada orang atau seseorang di dalam kehidupan kami punya kesalahan. Dunia sudah melabelkan keperbuatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak patut dimaafkan. Tetapi hari ini Tuhan menantang kami. Bahwa kami harus mengasihi orang-orang yang mengancam kami, yang mengutuk kami, yang menganiaya kami. Kami tahu tidak mudah Tuhan. Kami sadar betul kami punya ego yang besar. Tapi kami rindu menyerahkan dalam tangan Tuhan. Sempurnakan firman-Mu nih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.